astonishing. Rooney. Percy sets off, and Rooney finds him. Oh, brilliant! Halo, selamat malam, selamat pagi, selamat siang semua teman-teman sahabat bola yang ada di Indonesia ataupun di Eropa. Kali ini kita ada sebuah acara yang bakal ngeguncang semua teman-teman pecinta sepak bola, yaitu adalah Setiap Hari Pandit. Dan di sini gua nggak sendirian. Di sini gua bareng salah satu pandit senior kita, yaitu adalah Bung Ropan. Apa kabar nih, Bung Ropan? Baik, Rizky. Ya, ini luar biasa ya. Kita berada di episode pertama ini di Setiap Hari Pundit. Sebuah kehormatan kalau saya bisa ada bersama dengan ini. Semoga channel ini bisa berkembang dengan baik, karena ini tentunya kita akan menyuguhkan ya yang terbaik juga ya, baik di Liga Champions, di Liga Eropa, tentunya ya, di Liga Inggris, banyak lah ya, sampai di Liga Super Indonesia. Betul. Pasti kita akan terus berbicara dengan info-info terbaik gitu. Nah, sebelum kita posting ataupun sebelum kita launching, kemarin kita sempat posting di Instagram nih, Bung Ropan. Oh ya? Kan? Kita sempat kolaborasi @inilah_ropan, @opini_bola_id sama Iya. @shp entertainment. Dan komennya kita nggak nyangka juga nih, ada Afif Safi, ada Jebret Media juga yang Ada Valen, komen, Bang ada Valen ya? Valen, Iya, oh Bang iya. Valen komen, dan mereka nungguin kita nih. Oh Di gitu. episode pertama kita. Dan episode pertama kita Ya, pasti kita ngebahas tentang salah satu topik yang sangat menarik sekali, Iya. yaitu adalah UCL PSG versus Arsenal. Gitu. oh gitu. Nah, sebelum kita ke sana mungkin aku mau nanya dulu nih. Tadi dari Cibubur macet nggak nih, Bang Ropan? Enggak, ya. Enggak. Enggak macet, aman lah. Oke. Mantap sudah. Seperti jalan Arsenal yang tidak macet menuju juara IPL nih, ya kan? Iya. Nah, nggak ada yang nyangka ya, Om Ropan nih. Arsenal bisa juara yang awalnya kita ngira City bakal juara gitu ya. Tapi akhirnya Arsenal bisa juara juga di musim ini. Iya. Om Ropan ngeliatnya gimana nih Arsenal di musim ini secara overall gitu? Iya, kalau bisa melihat kan ini pertama kali mungkin mereka ya melakukannya dengan luar biasa. Kenapa saya bilang pertama kali? Itu 238 hari. Itu tidak mudah ya. Mau Liverpool, mau City, apapun itu tidak akan sebanyak mereka untuk menguasai puncak loh. Sampai akhirnya mereka bisa menjadi juara. Sempat ada ketegangan di bulan April kemarin ketika Arsenal itu tergelincir lawan Bournemouth. Rifki masih ingat tuh di kandang. Ya. Sepekan kemudian mereka kalah dari City dan City sempat ambil alih kan. Betul. Jadi saya bilang ini yang race yang menegangkan di bulan April itu. Tapi kemudian ketika City itu ditahan oleh Everton dan kemudian kemarin juga mereka sama Bournemouth tidak bisa menang, di situ Arsenal kan tampil dengan sangat baik, konsisten. Jadi di 4 pertandingan terakhir mereka ambil tuh dengan 6 gol tuh tanpa kemasukan, clean sheet kan. Newcastle mereka menang, Fulham mereka menang, West Ham mereka menang, Burnley mereka bisa menang. Dan itu kan clean sheet semua. Cuma kemarin memang mereka agak kebobolan karena sudah pasti juara. Tidak bisa terkejar lagi oleh City kan. Sehingga pekan ke-38 itu ya mereka banyak dengan pemain-pemain lapis kedua kan. Kepa bermain, tidak ada David Raya di sana. Bukayo Saka dicadangkan, Declan Rice nggak main saat itu. Dan mereka masih bisa menang 2-1 di Selhurst Park di kandang Crystal Palace. Dan ini luar biasa, penantian 22 tahun setelah 2004 Arsene Wenger terakhir membawa tim ini dengan julukan mereka The Invisibles kan itu, bersama dengan Thierry Henry kan. Tidak pernah kalah pada saat itu. Dan menunggu begitu lama dan Arteta akhirnya bisa melakukan ini. Saya pikir ya momentum ini memang buat mereka karena mereka sudah cukup lama di klasmen dan konsistensi mereka, kedalaman skuad juga oke. Penantang khususnya yang membuat City itu goyah ya Arsenal. Makanya saya pikir mereka layak untuk bisa menjadi juara dan selamat buat Arsenal. Oke. Nah, kalau aku lihat di kolom komentarnya nih, Om Ropan, khususnya akun-akun Gunners gitu ya, ataupun orang-orang yang benci sama Arsenal gitu. Banyak yang bilang Arsenal ini atau Arteta ini ketolong sama taktik cornernya nih. Taktik cornernya yang benar-benar ngasih umpan ke corner kick, dari corner kick ngasih umpan dan juga mepet kiper dan juga back, akhirnya mencetak gol. Dan MU sempat ngerasain itu gitu. Om Ropan gimana ngeliatnya itu? Bagian dari permainan sepak bola kan semua harus kita ikutin, termasuk dengan set piece, dengan bola-bola mati kan. Dan itu dikembangkan dengan baik oleh Arsenal yang tidak bisa dikembangkan dengan tim-tim lainnya yang ada di IPL. Jadi kalau mereka berada pada satu titik yang luar biasa, 18 kali mereka bisa mencetak gol dari sebuah set piece dan bola-bola mati itu kan di sejarah di IPL baru mereka yang bisa melakukan itu. Setahu saya terakhir itu Oldham Athletic 92-93, mereka 16 kali lewat bola-bola mati. Oldham Athletic ya. Kemudian sekarang baru dilakukan oleh Arsenal dengan 19 kali. Jadi itu 18 kali. Jadi luar biasa.
Kalau bisa dilihat, kalau bisa mengatakan, oh mereka bisa ngambil dari bola, ya itu bagian dari permainan dan bagian dari taktik. Kalau memang mau seperti Arsenal, ya cari pelatih khusus untuk taktik dengan bola-bola mati, dengan set piece dari corner kick, seperti itu. Dan memang itu keunggulan bagi Arsenal yang membuat mungkin saya pikir kecemburuan bagi tim-tim lain ketika mereka bisa melakukan itu dengan sebanyak itu di sebuah kompetisi yang terbaik di dunia, dan ini yang merupakan terbesar yang sepanjang sejarah di IPL dengan 18 dari bola mati itu, pasti akan tim-tim lain juga akan coba mengikuti itu di musim yang akan datang. Kok Arsenal bisa ya? Kami juga harus bisa. Ketika mereka sulit untuk dari open play bermain dengan bola-bola, nah Arsenal mengambil dengan cara seperti itu. Dan saya pikir ini sama saja buat mereka kan, karena bagian dari sebuah permainan sepak bola gitu, Rizky. Oke, berarti part of strategi nih ya, Iya dong. ya. Strategi keunggulan mereka di situ kan, yang tidak bisa dilakukan oleh tim-tim lain. Betul. Iya. Nah, kalau kita bicara Arsenal musim ini nih, kalau menurut aku nih ada beberapa hal yang beda ya ketika mengawali musim. Iya. Yang mana ketika dia beli beberapa pemain kunci dan jadi andalan di skuad utama, menambah gedor lah untuk pemain-pemain mereka. Mereka ngambil Eze, mereka ngambil Gyökeres, sampai akhirnya benar-benar kedalaman skuad itu terisi gitu, dari bench sampai dari pemain inti gitu. Ada yang berubah nggak nih Om Ropan lihat taktikal mereka, cara membeli pemain, terus memilih pemain yang cocok dengan mereka punya taktikal? Saya kira ini dengan keinginan filosofi dari seorang Mikel Arteta, ya, pembelian pemain. Sebenarnya tidak terlalu menonjol, tidak terlalu wah-wah amat mereka membeli, tapi pas, cocok sesuai dengan kebutuhan yang ada di Arsenal, dengan gaya permainan yang diinginkan oleh seorang Arteta. Ya, kenapa saya pikir tidak ada yang menduga mereka misalnya membeli misalnya Mikel Merino. Siapa yang Merino? Tapi dia menjadi bagian terpenting di skuad Arsenal. Orang bisa melihat siapa Subimendi, Northgard, ya kan? Iya. Tiba-tiba ada di sini dan dia menjadi bagian penting. Itu sulit terpikirkan dan semua memberikan kontribusi yang bagus buat Arsenal. Makanya pembelian ini yang saya pikir pembelian terbaik yang dilakukan oleh manajemen yang disetujui oleh Arteta. Tapi yang lebih fenomenal yang mereka dapatkan yaitu bagaimana memilih seorang Declan Rice. Oke, Declan Rice jadi salah satu kunci ya. Ketika orang bisa bertanya dengan mereka punya Odegaard tapi Declan Rice masuk kan jadi kunci. Ya, ketika dia ada di dalam akan jadi bagus semua. Dan kekuatan Arsenal itu ada di tengah menurut saya. Dengan Declan Rice, Subimendi, Merino kan enak. Dalam permainan sepak bola kalau lu pegang di tengah, kunci di tengah kuat, itu akan aman. Akan bagus. Ya, di depan itu mereka juga membeli misalnya Gyökeres, kan orang masih mempertanyakan di awal kan. Dari main di Liga Portugal, terbuang dari Inggris sebelumnya, tapi kemudian jadi. Tapi akhirnya membuktikan bahwa dia yang tertinggi dalam hal mencetak gol di Arsenal. Gyökeres jadi nomor 9 yang bisa diandalkan. Dan semua bisa berkontribusi. Bukayo Saka di kanan, Martinelli. Makanya Martinelli itu kan dipanggil oleh Carlo Ancelotti di tim nasional Brasil untuk Piala Dunia karena penampilan dia yang bagus bersama dengan Arsenal. Ya, Kai Havertz walaupun kembali dari cedera tapi tetap menjadi juga salah satu pilar yang dibutuhkan. Jadi soal kedalaman saya pikir apa yang dirancangkan oleh Arteta itu bagus. Dari belakang sampai tengah ke depan. Nah di belakang, orang tidak akan menduga kan, Gabriel Magalhaes, William Saliba. Itu duet yang paling bagus selain Ibrahim Konate dan Virgil van Dijk. Oke, di Liverpool ya. Liverpool. Kalau saya bisa melihat ya. Dan itu sudah terbukti. Ketika keduanya bermain secara bersamaan dengan 17 atau 18 kali memenangkan laga ketika bersamaan, itu luar biasa untuk seorang partner berpasangan yang sama ya, ketika keduanya ada di lapangan bersama dengan Arsenal. Dan itu yang membuktikan bahwa Arsenal dalam hal bertahan kan paling sedikit kebobolan. Ya kalau di Liga Indonesia Persib lah. Persib, iya kan. Oke, Persib 22, mereka kan 26. 26. Cuma 26. Jadi kelihatan sekali bahwa belakang mereka bagus. Orang tidak melihat siapa sih Hiro Hincapié. Kemudian mereka membeli kemudian sebelumnya Calafiori, ya kan? Tapi Calafiori itu bisa diandalkan di beberapa posisi. Opsi-opsi yang diinginkan oleh Arteta dapat kan, dia bisa bermain di bek kiri, bisa bermain di bek tengah jika dibutuhkan. Artinya salah satu di antara Saliba atau Gabriel itu cedera, masih ada Calafiori yang masuk. Walaupun mereka masih punya Hincapié yang juga bisa bermain di sana kan. Jadi saya pikir ini pembelian pemain yang dipikirkan secara matang, yang juga tidak terpikirkan oleh tim-tim lain, yang itu didapatkan oleh Arsenal. Dan makanya mereka menjadi tim yang bagus. Karena kita belum bisa bicara dengan bagaimana yang dengan Timber di sana si bagus kan. Jadi itulah kalau saya bisa melihat. Oke. Nah sebelumnya aku juga ngeliat nih Bung Ropan, kalau beberapa fans Arsenal yang gak sabar ya di luar sana, banyak yang teriak-teriak Arteta out gitu kan. Sebelum Arsenal
menjuarai ini. Bahkan banyak yang ngecap juga Arteta pun nggak akan juara, tapi akhirnya dia ngebuktiin juga bisa juara gitu. Bahkan sebelum pekan terakhir. Gimana Om lihatnya kayak gitu? Saya pikir begini, wajar para fans itu berteriak out karena mungkin salah satu motivasi juga buat Arteta untuk bisa membuktikan ketika dapat tekanan yang luar biasa dari fans, saya bisa melakukan ini yang terbaik karena kesempatan bagi Arsenal untuk juara pada musim ini, Rizky. Oke. Setelah dia memulai pada 2 musim pertama kan ada di peringkat ke-8. Ya dia mulai. Kemudian 3 musim terakhir di runner up kan seakan-akan sulit untuk. Jadi dia cuma menjaga piala orang aja kan. Tapi kemudian disalib di tikungan akhir selalu disalib. Ya. Sekarang ketika peluang itu ada dan dia bisa mengambil dengan baik di 5 pekan terakhir dan dia membuktikan itu mungkin bagi Arteta kalau dia gagal Rizky bisa dia out kalau gagal juara musim ini. Tapi ketika dia mampu membawa Arsenal de Gunners itu juara, nggak bisa dilakukan lagi. Apalagi nantinya kalau di Budapest bisa menjadi juara, bisa mengawinkan itu dengan di UCL, juara Liga Champions. Nggak ada lagi yang meragukan dia untuk memecat dia. Oke. Begitu. Oke. Nah ngomong-ngomong Budapest nih, Om Ropan, kita coba geser dikit ke UCL ya. Ketika Arsenal bakal menantang PSG, kita tahu sama-sama PSG musim ini benar-benar hebat. Tapi Arsenal punya mental yang kuat kalau menurut saya. Dan dengan dia juara dengan juara IPL dan datang sebagai Raja Inggris lah ibaratnya ya, bakal menantang jawara di Prancis gitu ya. Iya. Om Rapan ngeliatnya jalan pertandingan akan seperti apa nih? Ya pasti menarik ya. Arsenal tentunya bagi Arteta tidak perlu untuk melayani permainan terbuka dari PSG. Kita tahu bersama PSG kan tidak mengenal dengan cara bermain bertahan kan. Mereka lihat aja dengan Bayern Munchen kan, sering jual beli serangan mereka dan itu luar biasa final kepagian yang saya pikir. Nah dia akan bermain lebih pragmatis, lebih menunggu kemudian counter attack yang lebih mematikan. Karena mereka punya pertahanan yang sangat bagus kan. Artinya membuat frustrasi dulu ke 2 pemain kunci bagi PSG, Dembele dan Kvaratskhelia. Itu kan dua pemain kunci mereka. Kalau sejauh itu Saliba, Gabriel, Declan Rice dan kawan-kawan itu bisa mengunci, tidak memberikan ruang gerak kepada 2 pemain ini, saya pikir Arsenal bisa memenangkan pertandingan. Jangan salah Rizky, orang boleh mengunggulkan PSG sebagai juara bertahan, ya kan? Tetapi Arsenal itu kalau kita ke belakang, itu tim yang tidak pernah kalah di penyisian 8 pertandingan kan sapu bersih kan? Betul. Arsenal di UCL. Di UCL ya. Kalau mungkin PSG pernah kalah mungkin dari Munchen kok nggak salah sekali. Ya. Pernah ya di kandang. Di awal. Di klasemen. Ya sebelum ketemu di semifinal kan? Iya, di klasemen. Nah Arsenal kan nggak pernah kalah. Paling sempurna. Jadi itu bahaya. Walaupun memang di pertandingan-pertandingan orang bisa melihat ini Leverkusen, ini Sporting, ini Atletico. Dan menangnya juga tipis-tipis kan. Ya, bahkan lawan Sporting itu 0-0 di Emirates. Kemudian susah payah menang 1-0 melawan Atletico di Emirates juga kan setelah bermain imbang. Mungkin dari sini orang bisa melihat ini sulit untuk bisa menjadi juara. Tapi ada motivasi berlebihan ketika mereka juara di IPL. Motivasi ini akan mereka bawa ke Budapest, ke Puskás Arena untuk menghadapi PSG. Kalau dibilang siapa yang paling beban? PSG yang terbeban sebagai juara bertahan kan untuk bisa menjadi Arsenal tuh datang dengan sebagai pemain underdog. Nggak masalah buat mereka lebih enak bermain. Mereka akan menikmati permainan, lebih enjoy nanti dalam pertandingan final dan bukan tidak mungkin mereka bisa memenangkan laga. Ini kan saya bilang kalau menurut saya 50-50, 50-50 untuk bisa menjadi juara gitu. Walaupun kalau kita ingat di musim lalu ya Om Ropan ya, itu Arsenal kan sempat ketemu ya di semifinal, kalah di kandang kalah, di tandang kalah, skor agregat 3-1 gitu. Dan ya kita nggak bisa apple to apple juga dengan musim itu ya. Belum ada beberapa pemain yang bisa mengisi kedalaman skuad ya, kayak Gyökeres, Eze, Zubimendi, Nortett dan lain sebagainya gitu ya. Artinya ini beda nih, pertandingan. Beda. Kedalaman skuad Arsenal sekarang kan pilihan itu opsi banyak bagi Arteta kan. Kalau dia bermain di sayap kan tinggal dia memilih. Di kanan ada Bukayo Saka, di kiri ada Martinelli. Dia masih menyimpan Eberechi Eze misalnya. Ya kan? Di depan dia mau panggil siapa? Ya, karena masih ada Gyökeres, ada Kai Havertz juga. Dia bisa memilih kan siapa yang paling bagus, siapa yang dalam posisi kondisi yang terbaik. Jadi saya pikir ini harus diperhatikan oleh PSG terutama bagi pelatih mereka. Ya, Enrique untuk melihat bagaimana ini duel antara 2 Spanyol ya di pinggir lapangan dengan taktik tentunya yang saya pikir agak sedikit berbeda yang saya bilang tadi di awal. Karena bagi saya lebih enak bagi Arsenal itu menunggu serangan mereka counter. Karena 1 gol itu penting bagi Arsenal untuk bisa membuat goyah mental dari PSG. Kalau Arsenal bisa mendapatkan itu, mereka sulit untuk bisa masuk dengan pertahanan yang kuat ya, yang sudah dibuktikan oleh Arsenal di IPL sejauh ini. Gitu. Oke, berarti yang bakal
pegang kendali permainan PSG. PSG. Besar. Kalau bisa melihat PSG. Kalau melawan Bayern Munchen aja yang bermain dengan terbuka yang kuat sekali Munchen kan, dengan Olise, Kane, Luis Diaz, tapi PSG masih bisa mengendalikan kan, Betul. itu bagus kalau bisa dengan tim seperti itu. Apalagi melawan Arsenal, mungkin bagi saya Arsenal lebih takut kalau ketemu dengan Munchen. Kenapa? Kalau Munchen yang keluar, karena kan dari segi rekor pertemuan kan kalah jauh Arsenal. Ketika berhadapan dengan Munchen. Dengan Munchen. Mungkin dari 10 pertandingan terakhir cuma 1 atau 2 kali menang mereka, selebihnya kan Munchen ambil. Mungkin dengan PSG baru kemarin mereka di semifinal, tapi belum teruji dengan benar kan. Jadi mereka lebih suka dengan gaya, dan Arteta mungkin lebih suka dengan gaya Enrique. Dia akan tunggu nantinya. Tetapi kan harus diingat Rizky. PSG ini kan selalu melibas semua klub-klub Inggris di UCL kan. Masih ingat Newcastle, Liverpool terakhir mereka hajar, Chelsea juga kan. Chelsea. Nah, apakah pertanyaannya Arsenal akan menjadi juga tim Inggris lainnya yang akan dilibas oleh PSG? Itu kan kita akan tunggu nantinya. Dan Arsenal akan membuktikan kami berbeda. Kami datang sebagai tim yang baru saja juara, kan motivasi di IPL beda tentunya. Gitu. Berarti ketika misalkan Arsenal kalah di IPL, ketika katakanlah City yang juara gitu ya, hasilnya juga akan berbeda dong. Mentalitas mereka akan turun. Kalau sampai Arsenal gagal, tentunya akan berbeda. Ya, walaupun mereka ingin menjadi juara. Ini kan bagi Arsenal begini. Selain mereka mengawinkan gelar juara, kalau mereka juara IPL ini kan mereka ingin untuk pertama kali juara kan. Mereka belum pernah jadi juara. Betul, belum pernah. Sekitar 20 tahun lalu mungkin kalah lawan Barcelona ya. Waktu zaman itu dengan 2-1 di final. Tapi sekarang kalau mereka bilang sama Rizky tadi, katakan City yang juara. Betul. Mereka runner up. Wah, ini berat. Saya lebih menjagokan PSG. Akan menjadi juara. Akan sulit buat mereka. Tapi ketika mereka menjadi juara, situasi dan kondisi akan beda. Akan beda sekali. Mereka akan datang dengan rasa pede, percaya diri sangat tinggi untuk masuk ke stadion Puskas Arena. Oke. Nah, ngomong-ngomong PSG ini ada fun fact juga nih Om Ropan. Tadi sempat aku kulik-kulik di TikTok. Jadi sebelum berhadapan dengan Arsenal nanti, PSG sempat coba latihan PSG versus PSG. Nah, PSG versus PSG, dan ada fun fact uniknya adalah salah satu pemain mereka, yaitu ada 2 sih sebenarnya, Savonov dan juga Zabarmenyi. Gimana tuh bacanya? Mereka nggak sama. Savonov ya? Savonov dan juga kiper Rusia kok saya? Rusia dan juga tergantikan tuh. Betul, dan juga Zabarmenyi itu tidak salaman ketika mereka tos-tosan karena masing-masing mereka negara Rusia dan juga negara Ukraina. Ya mungkin gitu. Itu ya pasti di situ kalau bawa ke politik ya masih kan susah. Iya. Tapi nggak bakal berpengaruh nih buat. Nggak ada pengaruh kalau sudah itu biasanya pengaruh. Kan kita belum tahu apakah Sabarnya akan dimainkan juga. Betul. Ya atau tidak. Ya. Kecuali Paco cedera ya. Marquinhos cedera ya. Tapi selama William Paco di belakang bagus sama Marquinhos, dia nggak akan tergantikan kan. Betul. Susah untuk ini. Dan Savonov akan menjadi pemain utama. Savonov pasti Savonov itu. Nah, ngomong-ngomong Savonov juga, awalnya kan Savonov ini kan kiper keduanya Donnarumma ya. Donnarumma. Iya. Begitu Donnarumma cabut, PSG beli kiper baru ya. Kiper baru, dan itu nggak langsung dijanjiin untuk Savonov jadi kiper utama. Nah, ketika dicoba Savonov ternyata nyetel. Ya, bagus ya. Iya, pernah nggak ada yang menduga dia kan mungkin dari Krasnodar, klub Krasnodar ya, klubnya sebelum pindah. Jadi loncatannya itu tinggi sekali tuh. Dari Rusia ke sana langsung ya. Dari Krasnodar tiba-tiba datang di klub nomor 1 yang ya dengan duitnya kita nggak bisa ragukan lagi kan. Dan sekarang dia menjadi kiper terbaik. Dan ini kan dia buktikan kan, bahwa bersama dengan PSG dia bisa lolos sampai ke final UCL, pernah juara, sekarang juara juga di Ligue 1 di Prancis ya. Walaupun saya pikir juaranya dengan 6 kekalahan agak sedikit menodai mereka ya. Tim sekuat mereka dengan 6 kekalahan dalam 34 pertandingan. Apalagi terakhir kemarin kalah lawan Paris kan. Sebelum mereka berangkat. Jadi itu sebuah pukulan juga buat mereka kan. Sebenarnya mereka itu harus berlari kencang, berlari sendiri yang mungkin nggak usah kalah-kalah lah. Dengan materi pemain seperti itu kan yang terbaik di Prancis. Nggak bisa kalahin. Tapi 6 kali kalah juga menjadi warning bagi Luis Enrique untuk musim depan. Dengan squad best of the best mereka ya. Squad terbaik dong. Di Prancis nggak ada, bahkan di dunia itu kelihatan tuh susah untuk mengalahkan tim ini seperti itu kan. Kekuatan mereka. Oke. Nah, kalau kita ngomong-ngomong PSG juga, tadi kita sempat bahas beberapa fun fact pemain yang unik ya. Dan di laga final nanti tentunya ada wajah Asia juga nih, yaitu ada Lee Kang-in. Lee Kang-in Korea ya. Korea disisikan, walaupun jarang main ya di UCL. Ya susah untuk mendapatkan tempat kan. Kecuali mungkin ada beberapa pemain mereka cedera, ya bisa mendapatkan dia kan. Ya untuk bisa dimainkan. Mungkin misalnya Dembele cedera, Carrasco yang nggak main. Ada Desire Doe ya.
Tapi kan mereka masih punya kedalaman skuad, ada Barcola. Benar. Barcola yang sangat sangat bagus. Apalagi kalau bicara di tengah kan, Fabian Ruiz, Vitinha, Joao Neves, itu kan tim yang memang secara kedalaman tuh kuat sekali. Kuat sekali. Iya kan? Gitu. Jadi makanya saya sedih sekali ketika Bayern kalah sama mereka, tapi saya harus akui juga bahwa ini memang tim yang pantas tampil ke final dan sebagai juara bertahan, oke lah. Oke. Sebelum terakhir nih, Om Ropan, prediksi singkat jalannya pertandingan dan skor Arsenal versus PSG di Budapest nanti. Iya, orang boleh mengunggulkan PSG dengan kedalaman yang saya bahas tadi yang sangat bagus ya. Mereka berada di grup atas yang sangat kuat. Kan Liverpool, Munchen mereka bisa kalahkan Chelsea ya, dibandingkan dengan Arsenal yang ada di bawah yang lebih ringan lah. Tapi kan itu bukan menjadi acuan. Kalau bicara prediksi di sini, saya pikir 50-50 menurut saya. Jadi partai imbang akan lebih besar ya untuk pertandingan ini, bukan tidak mungkin akan dilanjutkan dengan perpanjangan waktu. Bahkan mungkin sampai ke adu penalti. Kalau udah penalti bicara mental dong berarti. Udah mental itu. Itu kita nggak tahu siapa yang akan bisa ini, karena dua-dua punya kiper bagus. David Raya bagus. Savonov juga memperlihatkan performa terbaik kan. Makanya saya bilang ini lebih cenderung ke imbang. 50-50 menurut saya gitu loh. Dan kemungkinan besar juga akan sampai penalti gitu ya. Kemungkinan. Itu yang bisa. Tapi begini, ya kau bisa melihat. PSG ini akan berusaha untuk menghindari adu penalti. Kenapa? Iya, karena mereka dengan kekuatan mereka ya, dengan pemain-pemain yang hebat, mereka ingin menyelesaikan. PSG ingin menyelesaikan di 90 menit. Kalau sampai lewat penalti akan berbahaya buat mereka. Akan berbahaya. Ini akan mereka nggak punya Donnarumma lagi ya. Iya, betul. Ya. Akan lebih menguntungkan mungkin bagi Arsenal, walaupun kita bilang tadi kan ini soal mental juga. Betul. Tapi itu makanya PSG selalu akan bisa menyelesaikan karena mereka punya pemain-pemain yang bagus, ya sangat baik. Ya Dembele, Kvaratskhelia, Doué sangat bagus ya. Jadi mereka ingin menang di 90 menit. Oke. Prediksi Bung Roman adalah mereka akan coba menang di 90 menit. Dan kalau secara keseluruhan lebih banyak keimbang. Banyak keimbang, bahkan adu penalti. Adu penalti bisa. Kalau adu penalti berarti adu kuat-kuatan mental. Mental. Gitu. Nah, Oke, sudah 10 menit kurang lebih konten ini berjalan dan tidak terasa ya perbincangan kita tentang UCL, IPL, Arsenal dan PSG tentunya, dan prediksi dari Bung Ropan dan kita juga tentang jalannya pertandingan UCL besok gitu ya. Nah, kalau menurut teman-teman gimana nih prediksinya untuk UCL PSG versus Arsenal? Coba tulis-tulis di kolom komentar ya. Analisa terbaik bakal coba kita bacain di next episode. Nah, karena sudah kita lihat bagaimana prediksi itu juga akan berjalan dan teman-teman coba komen di kolom komentar, kita nantikan dan kita akan ketemu lagi di episode kedua yang ngebahas nggak kalah penting dari pertandingan ini ataupun episode kali ini. Kalau penasaran jangan lupa nonton episode kedua. Kita coba pamit undur diri. Aku Rifki Ramadan, Bung Ropan. Bye-bye, sampai jumpa. Bye. Disclaimer dulu, brother and sister, ramalan dan prediksi tidak dipergunakan untuk hal-hal yang tidak baik. Karena ramalan dan prediksi ini akurasinya 99,99%. Final Liga Champions, Paris Saint-Germain versus Arsenal di Puskás Arena, Budapest akan menyajikan suatu hal yang menarik. PSG mengejar back-to-back seperti Real Madrid, back-to-back Liga Champions, dan Arsenal mengejar Liga Champions pertama mereka. Dalam 6 pertandingan terakhir, nampaknya cukup imbang. PSG memenangkan 2 pertandingan dan hasil imbang 2 kali, serta Arsenal memenangkan 2 pertandingan. Kalau dilihat dari track record musim ini, Arsenal memiliki pertahanan yang cukup baik. PSG memiliki penyerangan yang cukup fantastis. Namun nampaknya Puskás Arena akan menjadi milik Paris Saint-Germain. Hal ini bisa dilihat 2 kali pertemuan musim lalu di tahun 2025 dengan komposisi pelatih dan pemain yang hampir kurang lebih sama, tapi Arsenal tidak diperkuat Gabriel dan Gyökeres. PSG berhasil memenangkan 2 kali pertandingan tersebut. Nampaknya Arsenal musim ini cukup dengan gelar IPL aja. Dan PSG kembali akan memenangkan Champions League di musim ini. Seperti sama musim lalu. Skor tidak banyak.
Arsenal membobolkan dulu 1-0 dan akan di comeback oleh PSG menjadi 2-1. Menurut saya itu hasil yang cukup memungkinkan. Sekian ramalan bola untuk final Liga Champions dan tidak diperuntukkan untuk hal-hal yang tidak baik. That is astonishing. Rooney. And Percy sets off. And Rooney finds him. Oh, brilliant!